Halo Omers, balik lagi ke Mike Sigara Channel. Hari ini gue kedatangan 3 superstar yang menurut gue ini guru gue, suhu gue yang bisa ngajarin gue terutama di dunia YouTuber. Dan mereka hari ini datang ke sini jauh-jauh ya guys ya. Jauh. Saya paling jauh. Thank you banget buat waktunya. Nah, kita mau mungkin bisa perkenalkan diri buat penontonnya Mike Sigara Channel. Dari dulu. Dari yang muda apa dari yang tua? Saya paling muda dah. Dari yang jauh. Bang Budi dari Chatsa Dakesta. Wih, semua kayaknya tahu lo Om ya? Enggak tahu. Wah, ditunjuk-tunjukkan juga. Mobil kecil Om. Udah lama. Mobil kecil. Tomocha ID. Alright guys, gugup ya. Oke, hari ini kita mau ngobrol santai. Kita mau bahas mungkin dari Omers yang nonton hari ini mungkin ada pertanyaan yang kayaknya kok bisa ya nih Om CTZ, Om Mobil Kecil atau Om Tomocha sendiri bisa bergelut kenapa ada di Diecast, dan khususnya kita mau bahas nanti beberapa poin how you guys become a YouTuber. Oke, dan a seller. Alright. Kita mau mulai dulu nih dari Om CTZ. Oke, apa dulu nih? Boleh tahu nih udah berapa tahun di dunia? Kalau gue paling baru ini Om, dari akhir 2017 sih, berarti 2 tahunan lah ya. Itu langsung jadi YouTuber atau Diecaster dulu? Enggak. Saya waktu itu emang awal sih sebenarnya karena koleksi dulu kan. Anak sih, dari anak Om. Oh, anak yang ngeracunin Om gitu anak ya? Enggak, jadi anak kan baru kecil waktu itu. Iya, maksudnya umur berapa lah itu, terus ada kayak inilah, kayak janji nih, gue pengen ntar kalau udah umur berapa ntar gue beliin mainan mobil-mobilan lah gitu. Buat anak lo. Nah, nyari apa nih lah, terus tiba-tiba saya beli waktu itu ini sih Om, apa kayak yang mainan yang gede sih. Dulu tuh Kinsmart gitu. Oke. Terus gue post di Instagram waktu itu, ada teman ngapain main yang gede, terus main kecil aja Hot Wheels. Nah, dari situlah beli satu. Oke. Gitu. Tadinya tujuannya buat anak. Tiba-tiba lo yang Malah jadi Jadi awalnya dari itu koleksi dulu. Iya, koleksi. Terus kayaknya akhir 2017, terus awal pertengahan lah 2018 lah baru mulai tuh bikin kayak. Oke, jadi YouTuber itu 2018 sampai sekarang baru 2 tahunan ya? 2 tahunan lah. 2 tahun udah luar biasa ya Om? Ya, nggak berasa sih Om. Nggak berasa gitu. Oke, kalau Om Mobil Kecil, mulainya dari mana tuh Om? Bisa masuk, kita ngomongin masuk ke Diecast-nya dulu deh. Oke. How you become a Diecaster? Biasalah keracunan ya. Sama ya jurusnya. Iya, keracunannya gantungan. Karena apa ya? Sebagai seorang suami yang baik, gue tuh mesti nganter istri belanja apa-apa gitu. Terus apa yang gue lakukan gitu loh selain lihat-lihat, tiba-tiba ya kena lihat gantungan Hot Wheels itulah. Jadi dari kayak eye catchy gitu, tiba-tiba lu mulai pelajarin dulu apa langsung beli tuh at that time? Beli karena penasaran atau beli karena langsung keren, suka? Keren. Kayak gue suka dengan balapan sih sama istri ya. Jadi waktu itu ya ketemu yang tampo-tampo balap gitu, udah. So start yang pertama kali itu tampo-tampo balap yang buat lu menarik. Nggak di Diecast gitu. Sama. Wah, ini kompak nih. Jadi kalau Omers mau sukses harus suka yang kayak gitu. Itu salah satu kuncinya juga rahasia yang dibagikan ya. Nah, untuk mulai jadi YouTuber itu sendiri Om, itu dari. Nah ini yang selama itu kita risih ya sebetulnya ya. Risih, YouTubers itu risih. Karena kita awalnya cuman Diecaster yang punya channel YouTube ya, bener kan? Diecaster yang punya channel YouTube. Dan kita nggak mendeklarasikan diri itu sebagai YouTuber karena kayaknya kok YouTuber itu kayak mesti yang gini gitu. Dikotak-kotakan jadinya. Kayaknya kita belum sampai tahap itu ya. Oke. Sampai sekarang pun ya kalau disebut YouTuber bisa saya sendiri kalau YouTuber itu kayak masih risih gitu, maksudnya kayak aduh enggak deh kayaknya saya belum gitu ya. Oke. Jadi kita belajar juga berarti hari ini ketika lu dibilang YouTuber sendiri masih rada kayak ada perasaan yang kayak gue belum jadi YouTuber gitu kan. Belum. So actually you just doing this at first dari fun, suka, dan lu buat video itu buat orang-orang dapat esensi funnya gitu ya. Karena kita pada dasarnya pasti pertama kali orang yang nggak berniat bikin channel YouTube itu, atau dia berniat biasanya karena pengen mendokumentasikan dia punya file atau pengalaman biasanya ya.
Oke, jadi lu punya ininya ya, punya apa? Data-data. Kumpulan di folder Iya, itu bahwa lu dokumentasi. suka ini, lu review, jadi buat kesenangan sendiri awalnya gitu ya. Oke. So belum dibilang jadi YouTuber, Wah, jauh. tapi ya menurut gue sih kalau gue lihat ya, kalau dari sisi Nah, gua, dia pernah dimakan baju Nimai juga dong. Ceritain dong. Nah, Yang itu kan itu sibuk vlog kan di situ kan. Dia berdua ya sama Sama siapa? Iron Man. Yang ini. ya, Iya. spesial. enggak sih, enggak. Yang lain belum masuk, dia udah masuk. Dapat akses khusus dia. Dapat Karena akses khusus kalau dia. YouTuber itu kayaknya lu mesti Kenapa Om? Karena berat? Apa karena satu yang kalau gue udah dibilang YouTuber tuh kesannya lu harus ada sesuatu yang lu tunjukin hasil karyanya gitu. Ya. Lebih kayak personalitinya kayaknya lebih kuat kalau YouTuber kan. Personalitinya kuat gitu. Is it like YouTuber means like you making money on that kind of things? Gitu. Jadi bisa. rada-rada berat. Ada gitu. Iya. berat. Dan klasifikasinya kayaknya buat jadi YouTubers tuh yang mesti Jadi Berapa cocoknya ratus dibilangnya apa Om? Diecast yang punya channel YouTube. Dicaster yang punya channel Rendah YouTube. hati ya. Jangan dibalik ya. Jangan YouTuber yang main diecast. Iya. Beda. Oh beda ya? Ya kan. YouTuber yang Passion main kita awalnya di Diecast bukan Iya. di YouTube gitu. Oke. lebih seneng sih lebih kayak ini sih penggiat hobi lah kalau gitu. Penggiat hobi. Penggiat hobi atau mungkin ya kalau konten kreator lebih bagus sih. Sebenarnya konten kreator Oh kan- iya oke. Aku Karena- pernah denger tuh Om bilang karena konten kreator tuh nggak melulu di YouTube kan. Konten itu bisa di Instagram, Facebook, Yes. ataupun bahkan sekedar foto pun itu sebuah konten. Jadi Platformnya untuk banyak. ya, platformnya. lo bisa create something image yang orang bisa suka Nah, gitu ya. That's why kenapa di social media ada like, ada love, ada things like that gitu. Oke. Nah kita mau ke Om Tomocha nih. Om Tomocha. Oke. Apa itu? I know this guy very long ya. Gua udah kenal sama Om Tomocha. I think like 4 years ya, 5 years ya. 2017 ya. 2017 ya kenal. Nah lu sekarang lagi sibuk ngapain bos? Saya main Fantasika aja. Dimainin ya? Dimainin gitu ya? Berfantasi. Fantasi. Lu jadi lebih Nggak, bisa awal- dibilang awal- apa nih? Kolektor? Seller biasa. Seller biasa. Seller biasa. Pakai biasa. Ada biasa. Ada tisu. Ingetan saya gugup. Ada yang bisa Matanya di-sharing terang nggak? mas. Sharing apa ya? Apa om? Lu udah berapa tahun jadi seller? Iya, Dari 2017 om. 2017 sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Lu koleksi juga? Kebetulan enggak. Sama Cuman, sekali nggak koleksi? cuman karena barang nggak laku jadi koleksian om. Jadi lu Betul kan? kolektor barang nggak laku ya? Wah bisa aja nih. Bisa disumbangkan kalau. Tapi anaknya diecast kan kalau nggak laku bisa disimpan. Dan Betul. itu harga mungkin hancur. Oh Sejelek-jeleknya itu fantasi masih bisa naik gitu. Kadang kan kita dapat bisa rendah banget kan om ya, lebih di bawah gantungan banget gitu. Tapi kan. kenapa lu jualnya mahal ke gua? Nggak pernah om. Oh nggak pernah. Dan jangan di-cut ya. Biar jadi data gitu ya. Kalau dia jual mahal, gua nih lu pernah bilang gitu. Oke, saya pernah jual Fast and Furious yang Supra itu Hmm. cuma murah banget, cuma 20.000 gue dulu jual. Supra Orange. Iya. Saking gue nggak tahu harga, gue pernah jual 20.000 serius. Lu sekarang berarti jadi seller ini lu nggak kolektor. Nggak Lu memang kolektor. bener-bener pure seller. Iya, seller. So sejak dari 2017 ke 2020 ini suka duka lu sebagai seller apa? Yang Iya. paling nggak yang kita hal-hal yang mungkin kita bisa belajar dari pengalaman lu Om. Ih, saya main diecast tuh sebenarnya nggak kenal siapa-siapa. Cuma kenal satu aku si Anthony Kondar itu teman saya dulu. Masih temenan ya? Oh, masih. Cuman dari situ kan maksudnya gimana ya? Sempat makanya jual barang tuh sempat yang murah-murah banget dulu. Karena emang nggak tahu harganya. nggak tahu Tapi nggak harganya. rugi dong. Sebenarnya nggak rugi karena emang jauh banget kan. Modalnya juga. Terus habis itu ya saya mikirnya kalau sekarang lebih enaknya kan komunitas udah banyak. Iya, komunitas banyak Terus banget. udah banyak yang nuntun lah sekarang udah gampang. Kalau dulu saya pas main tuh nggak tahu siapa-siapa, bener-bener jual sendiri. Barang stok lumayan waktu dulu, ya udah jualnya lumayan. Kalau Om sendiri sekarang lebih banyak aktifnya di mana? Di marketplace atau di Marketplace, social ya. media? Marketplace ya. Marketplace sama paling. Nah, lu bisa nggak kasih kita nih beberapa hal ya? Kayaknya gua lihat ya, marketplace itu kan sama di social media is quite different gitu. Oh, iya. Dia punya pasar dan segala macam. Mana yang lu lebih suka gitu? Marketplace. Marketplace. That's why you still keep doing until today. Iya masih.
Marketplace memang ini ya, memang beda gitu pasarnya ya. Iya, emang beda. Oke. Bedanya tuh enaknya yang beli kan nggak cuma kalau Diecast dan kolektor Iya. doang. Kadang-kadang ada orang tua yang beli buat anaknya. buat kado segala macam itu lebih seru sih om jualannya. Jualannya seru. Tapi kan di marketplace sendiri kayak lu search harga kan langsung keluar semua tuh, gitu kan. Iya. Itu Kalau di problem nggak marketplace, buat lu? Problemnya adalah mungkin pede-pedean aja sih om. Pede-pedean aja ya. Maksudnya ya kita nggak mungkin ngasih tahu orang harga lu kemurahan, lu mesti naikin, nggak bisa gitu om. Lebih gua sih Iya, sebenarnya. maksudnya kayak ya udahlah, gue jual harga segini masih bisa laku kok, kenapa ikutin orang lain, paling gitu sih. Loh, jadi ada pasar kayak, marketnya ya, masing-masing gitu. Dan gua dengar lu sempat jadi YouTuber juga. Iya benar. Sekarang udah nggak terlalu aktif ya? Udah nggak aktif. Nggak boleh dibilang YouTuber, konten kreator. Subscribernya 5 ya. 5. Itu gua hype loh. Temen dia ya. semua. 5 saudara semua ini. Nggak dibikin sendiri. tapi satu hal ya yang aku belajar juga nih sekarang kan kayak jadi belajar jadi konten kreator. Sebenarnya gue punya hal ini tuh juga nggak baru gitu om, karena gue dulu sering ya nge-crack lah, gue videoin segala macam, gue dapet funnya. Terus ketika gue mau mulai baru mulai ini, memang ternyata nggak gampang gitu. Makanya aku kenapa kemarin sempat sharing juga sama di grup yang boleh juga tuh nanti kita ngomongin grupnya yang ternyata banyak banget konten kreator di Indonesia. Dan gua kan kemarin liatnya mobil kecil, aktif ya, Om Taung, Om CTZ gitu, like Om Bayu gitu segala macem. Ternyata pas ada di grup itu kaget gue, diaktifin, wih ini ada banget gitu kan. Jadi bener-bener Indonesia tuh konten kreatornya banyak banget gitu. Nah, ada masukan nggak nih om buat konten-konten kreator di Indonesia ini? How they guys can be satu ya unity lah gitu ya, dan mereka bisa saling mendukung gitu loh. Menurut mungkin dari Om CTZ bisa kasih masukan. Mungkin karena sebenarnya kita juga sebenarnya kayak yang awal saya bikin grup itu awalnya juga sebenarnya itu dari tahun berapa ya? 2017 saya gue bikin, cuma gue belum share. Karena gue waktu itu gue pikir aduh kayaknya baru dikit deh gitu kan. Paling 10-20 orang gitu kan pikir kan. Begitu. Gara-gara Anda. Terus begitu kemarin ada yang nanyain kan, waktu itu di postingannya Om kayak nggak salah apa siapa lah itu kan. Langsung oh yaudah gue hidupin lagi. Om Hendy ya. Om Hendy Tegares nanya. Dia nanya terus begitu oh yaudah gue hidupin ya gitu kan. Kan gue bilang ya udah begitu masuk. Kaget juga, saya juga kaget. Mesti kenapa kok banyak kan? Banyak banget kan? Sampai 200. 200-an San. Dan itu 200 yang kedeteksi iya, gitu kan. Kedeteksi. Terus saya kaget juga. Tapi sebenarnya tuh dari dulu saya sempat sering ngamati maksudnya tentang konten kreator yang baru setelah kita ternyata sebenarnya banyak. Cuma waktu itu kita nggak bisa apa ya kayak komunikasi nggak ada karena nggak ada grup sama sekali gitu kan. Nggak ada yang bisa dikomunikasiin. Bahkan paling via DM apa yang nanya-nanya gitu. Tapi kan nggak bisa mengklasifikasi. Soalnya kemarin habis grup yang itu diaktifasi lagi ada crowdnya. Kan ada beberapa grup juga tuh yang ternyata mereka juga udah buat gitu. Apa ada Concord, ada ada satu lagi tuh kan. Jadi sebenarnya kan nggak sedikit gitu konten kreator di Indonesia sendiri gitu. Nah sebenarnya yang kita mau nih mungkin yang nonton gitu ya, mungkin Om Mobil Kecil bisa kasih masukan how to become a good content creator. Kita ngomongin khususnya di dunia diecast. Yang bisa bertahan sampai hari ini gitu. Iya kan karena gue lihat hasil orang tuh, I mean like soalnya bikin akun itu gampang om. Ya betul. Untuk bertahan sampai hari ini itu yang susah. Karena jadi mungkin kita kan harus puter kan. Butuh saran dari mereka berdua om gimana supaya survive supaya di sini. Lu juga bisa aktif lagi. Oh iya itu. Ini contoh yang gagal ya. Ini contoh yang gagal. Berhasil tertunda. Oh iya. Haluskan. Kalau lu lihat kayak gini nih bisa konten 10 tahun ini. Iya. Serius. 10 tahun lu nge-YouTube udah ada konten. Satu dibikin konten. Jadi kan mau cerita tentang konten diecast konten creator ini sebenarnya kita kayak generasi kedua gitu ya. Generasi kedua nih. Pertama itu Om Paung nih sendirian dia. Om Peng Sobi sendirian. Bener-bener pure sendirian. Dia kayak babat hutan. Sebenarnya kayak dia membabat hutan ngasih jalan buat kita. Cuma waktu itu generasi kita bareng tuh kayak main. Iya kayak ada Wita kan, ada Iron Man, ada CTZ. Iron Man dia justru belakangan. Dia Iron Man itu belakangan. 2015 ya? 2016 ya. Iya 2016. Kita baru mulai 2017-an lah ya. Jadi 2018 baru kita mulai itu ya ini Om Mobil Kecil Wales, Wita, Mens bareng sama gua sih. Iya.
Jadi Very nice. kita generasi kedua, tapi karena ya konsisten aja sih. Saya generasi ke-7 kayaknya. Lebih konsisten sih. Biasanya kalau ada yang nanya apa sih tip buat itu, konsisten aja. Konsisten dalam artian kalau kita mau bikin channel ya tentang diecast, ya udah kita gitu. Di diecast saja. Diecast, tapi kalaupun mau belajar sedikit ya Masih tetap ada berkaitan. jalur merah gitunya, jalur merahnya. Dan konsisten kan ada banyak sebenarnya, konsisten upload, konsisten konten atau sebagainya. Bukan ada konsisten, yang penting kita tetap jalan aja. Kalau Itu sih. menurut Om gimana? Sama kalau gua sih concern itu sama konsep sebetulnya. Konsep ya? Konsep sama ini personal branding. Karena bagaimanapun Oke, juga just the one like you share before ya, yang tadi earlier gitu kan. Jadi personal branding tuh penting banget. penting banget karena gua pertama kali nge-YouTube tuh kayak kenapa sih orang harus nonton channel gua gitu? Kenapa orang harus nonton channel gua? Karena gua seperti ini gitu kan. Itu kan kayak buat gua personal branding yang penting ya. Karena banyak banget channel tuh ribuan, bahkan ya ribuan lah. Ribuan ya. Tapi kenapa orang milih CTZ? Karena CTZ charming misalnya gitu kan. Dia smart. Tapi ada juga Om, aku beberapa lihat gitu ya. Even menurut gue itu he just doing for fun, no concept at all. Tapi orang nonton gitu. Nah, itu kalau gue bilang ini Om, kayak lu konsepnya itu seperti tidak terkonsep. Oke, so Nah, there is oke, itu jadi kayak film Jalan Panda aja. ya. Jalan aja. There's no secret on the secret. Nah, lu Oke. kayaknya seolah-olah terkonsep, nggak terkonsep padahal itu konsepnya. Konsepnya adalah untuk membuat orang ini orang ngapain sih gitu kan? Iya, Nah, itu. jadi orang nonton gitu ya. Gue sampai goosebumps tuh. Seriously, I mean like that's apa ya, ilmu yang menurut gue itu kita tuh nggak ada alasan untuk nggak memulai gitu loh kan. Iya, Karena gue waktu mau bikin ini juga awal-awalnya mau bikin apa gitu kan, otak gue kayaknya terbatas deh. Mau syutin apa segala macam, tapi Ini banyak kok nge-shoot Om. iya, Mau shoot apa tapi Om? saat lu personal brandingnya udah kuat, Mau seperti apa? lu mau jatuhin diecast pun, Betul, oh, betul. diecast hancur nih, itu ada yang Jadi nonton konten, pasti. Om. bener-bener kayak Om Bayu gitu ya, dia ngobrol sama bininya aja, gue sampai nontonin gitu kan. Ini orang mau ngapain sih gitu kan, like Nah, itu kena racunnya kan, kena racun racunnya. orang ya, jadi kitanya yang diracunkan. sebetulnya, Iya, bukan kayak dia bikin kontennya. pertanyaan di Instagram gitu, padahal kan masih belum gerak gitu. Ini ngapain sih gitu, kita nggak klik gitu. itu. Nah itu memang perlu text time gitu. Om, ya, jadi. Iya, lo yang harus diracunkan itu diri kita sendiri gitu sebetulnya, bukan kontennya. Oke. Saat lu ngebahas apapun, Jadi Jadi orang udah pengen tahu tertarik, gitu ya. lu berpikir tentang hal ini tuh dari sudut pandang apa sih gitu. Tapi bener sih ya, kayak kita nggak di luar diecast pun seperti itu kan, kayak artis-artis semua Iya, segala bener. macam, mereka penasaran. mau ngapain? Ini abis jobnya nggak ada di Iya. yang offline, di online dia ngapain sih gitu kan? Kadang-kadang yang ngebahasnya kan ya iris what it is gitu, tapi jadi orang mau nonton gitu kan. Jadi menurut Omar sendiri untuk jadi content creator nggak susah? Sebenarnya nggak susah sih, nggak mesti nggak Susah gampang. susah gampang sih. Ya I mean like kan that's Kalau the contract bikin kan. mungkin Ketika lu gampang bilang ya. Bikin yang gampang. Cuma untuk konsistensinya itu konsistensinya ya. Konsistensinya. Emang sih gua akuin kayak gua kadang-kadang mikir ya, ini besok mau ngapain ya? Gitu. Ya, mau bikin apa gitu kan? Nah kalau untuk kayak collab nih Om, kayak yang kita lakukan hari ini, gue ngomong dari sisi gue deh. Dan gue ngeliat collab ini kan, I mean like it's good for me gitu. Gue dapat sesuatu yang baru, gue bisa belajar buat bikin, gue punya channel makin berkembang. Nah kalau dari Omar sendiri nih sebagai yang diajak collab gitu, itu gimana sih? Ada perasaan yang bukan perasaan lah ya, kalau perasaan nggak enak nanti. Maksudnya kayak lo orang punya, aduh ini seru juga nih, buat sesuatu yang baru juga nih, ini bisa buat lo lebih semangat lagi atau gimana gitu? Ya kadang kalau kita kayak collab sendiri, kadang kita jadi kayak kan semacam buat diskusi bareng juga. Dan kita bisa lihat sisi lainnya dari orang lain, misalnya kayak sisi kolektor dari orang lain juga, ngobrolnya apa yang diobrolnya. Sama satu lagi mungkin lebih ke sharing pengalaman kita. Sharing pengalaman, karena setiap orang punya gitu. pengalaman tapi beda-beda. Iya. Gitu ya. Itu sih Oke. lebih seru itu, karena mungkin banyak yang bertanya pertanyaan ke kita, cuma nggak tahu bisa kejawab satu-satu. Kalau seandainya kita collab, mungkin Ya, bisa kumpulin dari satu lah, saling share inilah ya. bareng lah. Itu lebih enak sih. Oke, jadi lo kapan mau aktifin lagi? Nggak tahu. Setelah acara ini gitu ya. Oke, Om, ada lagi nih. Kalau misalnya nih sebagai content creator sendiri, mereka suka berubah-berubah nih. Mau
beli diecast, nyoba-nyoba segala macam, itu biasanya bertahan lama. Kalau menurut Om kan kadang kayaknya gue nih baru mulai belum bisa nih, aku coba ganti lagi. Karena untuk mencari jati diri itu kan takes time. Pasti kan ada yang namanya nggak ada yang nonton dulu lah, kayak gitu-gitu kan. Orang pernah ngalamin nggak? Kalau gue dari awal mungkin karena misalnya awalnya basic saya itu blogger yang nulis. Oh oke. Jadi memang dari So you start from there ya? Ya dari 2017 lah saya udah biasa. 2007 udah mulai nulis. Awalnya justru saya bikin blog, Om. Jadi blog? dari maksudnya pas begitu saya nyemplung di diecast, saya nyoba ngeblogging tentang diecast. Tapi terus tiba-tiba kayaknya ada media yang lebih gampang deh. Saya tinggal cek video, saya ngomong. Iya. Terus oke upload. Kalau menulis kayak lama gitu kan, maksudnya susah. Tapi bener-bener ya ini sih kayak media yang dari YouTube ini lebih mudah untuk dicerna orang sih. Iya, karena orang semua emak lah ya, anak-anak tuh tinggal ngeklik doang, and then they just gitu. Sekarang orang malas baca kayaknya. Iya. Lebih nonton gitu. Lelang berasa ya di lelang. Baca terus Nggak pernah dibaca dulu ya. Darat membaca kayaknya. Oke, ada buat kita bahas diecast-nya lah. Menurut sebagai pengamat, otomatis kan sebagai content creator, you become a watcher. You ngamatin barang baru apa, review barang baru, terus kelakuan sellernya begini gitu kan. Lu kan punya tuh ya, channel lu kan ada yang ngebacotin gitu. Sometimes kayak barang-barang baru gitu kan lu kalau Review lebih banyak free. I mean like kemarin ya yang salah tulis itu dari konten sama dia, gue bilang I was like ya I mean that's teks ini loh, perlu brain banget gitu kan, harus mikirin, cari gini segala macam. Nah, diecast sendiri nih, di diecast world-nya ini menurut Om Rus tuh gimana? Kita ngomonginlah perbandingan 2 tahun sebelum, dari 2018 ke 2020, perbedaannya seperti apa? Betul lu. Ada nggak perbedaan dari awal lu mungkin dulu? I mean kan lu you been a watcher nih, lu secara nggak langsung kan lu sebagai pengamat, mau nggak mau untuk membuat konten lu, dan lu ngawasin bisnisnya apanya segala macam. Kalau gue lebih ke ini sih Om, lebih ke hasrat gue atau keinginan gue sekarang tuh kayak dunia diecast itu nggak cuman selling buying doang gitu. Betul. Ayolah kita bikin ada showbiz-nya lah, ada yang bisa diecast dari sudut pandang art, dari sudut pandang Betul. pokoknya bisa keluar dari dunia selling dan buying lah pokoknya gitu ya. Nah, kalau sampai hari ini itu yang Om rindukan itu udah sampai belum? Perkembangannya dari 2018 ke 2020 itu gimana? Menurut lo? Sih, Is it better? I mean like kalau dari ini gue biasa dengar curhat seller nih ya. oh lu ada grup WA gitu ya? Nggak ada sih. Dia sering curhat ya? Mereka Dia seller nih. gimana sih Om, kenapa pertumbuhan kolektor stuck ya, lebih banyak pertumbuhan seller dibanding kolektor gitu kan. Nah itu salah satu yang gini banget ya, makanya dari channel gua atau dari channel teman-teman kan kita banyak konten hunting itu, biarpun dibilang orang receh tapi banyak newbie lahir dari situ Om. Iya. Dan kita cukup bangga dengan hal itu. Oke, jadi sebenarnya walaupun kayak gimana pun juga bisa dibilang selalu ada yang baru ya. Selalu ada pemain baru gitu. Memang kita bahas tuh sama anak-anak Tomochi itu yang jangan dikotak-kotakan, sultan or newbie apa segala macam gitu. Nah, nanti kita lanjut lagi nih ke sesi kedua Om ya. Biar tambah seru, mungkin nanti Om Tomochi juga bisa share lebih lagi daripada dia diem-diem di situ ya kan. Alright guys, nanti kita balik lagi ke part 2. Stay tune. Salam gas, Omers. Ya.